nama saya Tasya Najwa Putri dengan NPM 2114151052 dari jurusan Kehutanan B. Di sini saya akan mempresentasikan PPT yang berjudul Aktivitas Degradasi Sampah Organik dalam Biopori yang saya ambil dari Ekologia volume 15 nomor 1 April tahun 2015 untuk memenuhi tugas hidrologi hutan. Pada PPT ini berisikan 4 bab, yaitu bab pertama yaitu pendahuluan, bab yang kedua ada metode, bab yang ketiga ada hasil dan pembahasan, dan bab yang keempat itu ada kesimpulan. Pada bab yang pertama yaitu pendahuluan berisikan biopori adalah metode untuk mengatasi permasalahan daya serap dari air yang semakin menurun. Bentuk dari biopori itu sendiri biasanya adalah terowongan kecil di dalam tanah dan berbentuk bercabang-cabang. Biopori sangat efektif untuk menyalurkan air dan udara ke dalam tanah. Manfaat dari biopori itu sendiri meningkatkan daya serap air, mengubah sampah organik menjadi kompos, memanfaatkan peran aktivitas fauna atau satwa tanah dan akar tanaman, mengatasi masalah yang diakibatkan oleh genangan air, dan sebagai carbon sink untuk membantu mencegah terjadinya pemanasan global. Lubang biopori agar terus berfungsi secara maksimal atau optimal, maka bahan organik harus ditambahkan secara rutin, sehingga di lubang resapan biopori akan terjadi proses pengomposan secara aerobik oleh mikroorganisme tanah. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari bahan organik, contohnya itu sisa-sisa sayuran, hewan, kertas, rumput yang bahan tersebut bisa didaur ulang. Bahan organik yang digunakan adalah sampah daur rumah tangga, potongan tanaman, sisa produksi pertanian, potongan kayu dari ranting. Bab yang kedua ada metode. Pada bab ini membahas waktu penelitian yang dilakukan pada tanggal 1 Mei sampai 1 Juli tahun 2015. Ada 2 kegiatan yang dilakukan pada penelitian ini, yaitu kegiatan lapangan dan juga kegiatan laboratorium. Bahan yang digunakan untuk penelitian adalah sampah organik seperti daun, ranting, batang, tanah, inokulum bakteri campuran, alkohol 96%, pewarna iodin, karbogentrani violet, safranin, metilen blue, dan juga H2SO4. Alat yang digunakan pada penelitian ini adalah alat bor tanah, alat ukur, seperangkat alat tulis, timbangan, kertas pH, termometer, pinset, tabung reaksi, gelas preparat, cawan perti, bunsen, botol, pipet ukur, dan juga autoclave. Pada penelitian ini diberikan 4 perlakuan yang masing-masing perlakuan itu memiliki perbedaan setiap lubang yang sudah disiapkan. Pada perlakuan pertama yaitu perlakuan A, itu lubang biopori dimasukkan dengan sampah sebanyak 100 gram sebagai kontrol. Pada perlakuan kedua yaitu perlakuan B, maka lubang biopori akan dimasukkan dengan sampah dan inokulum bakteri campuran. Pada perlakuan ketiga atau perlakuan C, yaitu lubang biopori akan dimasukkan sampah sebanyak 100 gram dan juga tanah 100 gram. Dan pada perlakuan terakhir atau perlakuan keempat atau perlakuan ke-D, yaitu lubang biopori dimasukkan sampah organik, tanah, dan inokulum mikroba campuran. Uji degradasi sampah organik. Sampah yang sudah disimpan dalam biopori dalam jangka waktu 1 bulan dengan 4 perlakuan yang berbeda-beda akan dikeluarkan dan dianalisa baik dari bau, warna, dan juga tekstur.
Sedangkan parameter sekunder yang akan dianalisa adalah pH, temperatur, dan juga makroorganisme yang ada di dalam lubang biopori. Pada bab yang ketiga, yaitu hasil dan pembahasan, membahas tentang nilai pH dan suhu lubang biopori. Setelah 1 bulan penimbunan sampah organik dengan penambahan perlakuan, itu memiliki pH dalam keadaan yang asam. Perubahan pH tanah menjadi asam akan ikut mempengaruhi aktivitas dari bakteri Bacillus sp atau bakteri pembusuk, karena dalam keadaan asam akan menghasilkan banyak proton yang bisa mendenaturasi enzim. pH dan suhu tanah sangat berpengaruh dalam proses pelapukan bahan organik dan keadaan yang ideal untuk beberapa mikroorganisme dan juga makroorganisme tanah. Perubahan warna pada sampah organik. Sampah organik yang telah disimpan ke dalam lubang biopori dengan adanya penambahan perlakuan akan menghasilkan perubahan bentuk, warna, dan juga bau. Pada perlakuan sampah, itu menghasilkan perubahan warna yang awalnya agak gelap menjadi coklat, sehingga warna sampah organik tidak menyerupai warna tanah. Akan tetapi, pada perlakuan inokulum akan menghasilkan perubahan warna yang awalnya sangat coklat menjadi agak coklat. Penambahan inokulum mempunyai peran untuk mengubah warna sampah organik sehingga warna sampah bisa menyerupai warna dari tanah. Perubahan tekstur sampah organik. Pada perlakuan inokulum dan tanah adalah perlakuan yang paling baik karena dapat mengubah tekstur hingga teksturnya bisa menyerupai tekstur dari tanah. Perlakuan ini memiliki tekstur yang hampir menyerupai bentuk tekstur tanah, yaitu halus, namun masih mengalami perubahan bentuk yang awalnya dari serasa kasar menjadi serasa yang lebih halus dikarenakan belum sempurna pada saat proses pengomposan sampah organik. Pengomposan sampah organik itu bergantung pada bahan organik yang akan dikomposkan dan media pengomposan. Perubahan bau sampah organik. Bau sampah organik yang ditambahkan perlakuan memiliki bau yang berbeda-beda. Ada yang berbau menyengat hingga tidak memiliki bau atau tidak berbau. Perlakuan yang memiliki perubahan yang hampir sempurna dalam pengomposan ada perlakuan B, karena perlakuan ini tidak terlalu bau dibandingkan perlakuan lainnya. Pada perlakuan D atau perlakuan terakhir, dalam mendegradasi bau sampah agar tidak berbau dan menyerupai bau tanah karena standar kualitas kompos yang baik tidak akan berbau dan harus menyerupai bau tanah. Makroorganisme yang terdapat dalam lubang biopori. Ada beberapa makroorganisme yang di dalam lubang biopori didominasi oleh semut hitam, semut merah, semut rangrang, rayap, cacing tanah, dan juga kodok. Peran makroorganisme adalah membantu mempercepat proses degradasi sampah, mengubah CO menjadi CO2, membantu mengikat N dari udara, serta sebagai tempat tinggal untuk membuat koloni, contohnya pada satwa semut hitam. Bab yang terakhir yaitu ada kesimpulan yang membahas tentang aktivitas degradasi sampah organik dengan penambahan inokulum dan tanah adalah yang paling baik dibandingkan dengan perlakuan yang lain. Pemberian inokulum akan mempercepat dalam proses degradasi sampah dalam lubang pori. Ditemukan beberapa jenis makroorganisme pada setiap lubang biopori, sehingga yang paling dominan adalah semut hitam kecil. Sekian yang dapat saya presentasikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.